If you give up, you die. Hello everyone, welcome back again with Mr. JP. Ya, setelah sekian istirahat, akhirnya upload lagi nih ya. Sorry banget nih. Kalian tahu gak nih, Gunung Everest sebagai gunung tertinggi ke-1 di dunia bukanlah gunung paling berbahaya di dunia loh. Ada satu gunung yang lebih rendah, tapi tingkat berbahayanya lebih dari Everest. Ya, itu adalah Gunung K2. K2 merupakan gunung yang terletak di wilayah terpencil di perbatasan Pakistan dan Tiongkok. Merupakan bagian dari kelompok 14 gunung dengan ketinggian lebih dari 8.000-an mdpl yang dikenal dengan predikat The 14 of 8,000ers. Gunung K2 atau nama lainnya Gunung Savage memiliki ketinggian 8.611 meter di atas permukaan laut dan berada di antara pegunungan Karakoram. Dilansir Britannica, K2 hanya memiliki selisih sekitar 238 meter dari puncak Sagarmatha atau yang dikenal dengan Gunung Everest, 8.849 mdpl sebagai gunung tertinggi di dunia. Karenanya, K2 merupakan gunung tertinggi kedua di dunia setelah Everest. Nama Gunung Savage diberikan oleh George Bell, seorang pendaki Amerika yang mendaki Gunung K2 pada tahun 1952. Bell mengatakan bahwa K2 adalah gunung buas yang mencoba membunuhmu. Di kalangan pendaki elit profesional, Gunung K2 memiliki karakteristiknya sendiri. Dijuluki sebagai gunung yang kejam karena seolah berusaha untuk mengambil nyawa para pendakinya dengan kondisi alamnya yang brutal. K2 merupakan salah satu gunung paling mematikan di dunia. Keberhasilan memuncaknya dianggap sebagai pride tersendiri di kalangan para pendaki elit profesional. Bahkan pada tahun 2008, dalam kecelakaan terparah dalam sejarahnya, 11 pendaki meninggal dunia saat mencoba mendaki K2. Lalu mengapa Gunung K2 menjadi tempat yang mematikan? Berikut adalah fakta-fakta tentang mengerikan gunung ini. Eits, intro dulu. Termasuk 3 besar gunung paling mematikan di kelompok 8,000ers. K2 yang berhasil dipuncaki pertama kalinya pada tahun 1954 oleh tim pendaki asal Italia, termasuk dalam salah satu gunung di kelompok 8,000ers yang paling mematikan. Dilansir Mountaineering, K2 termasuk dalam 3 besar gunung paling mematikan dengan tingkat fatality rate sekitar 22,8%. Dari statistik tersebut, setidaknya hingga tahun 2019, dari sekitar 367 pendakian yang sukses mencapai puncak, terdapat sekitar 84 kematian. Hal tersebut sangat kontras bila dibandingkan dengan Gunung Everest sebagai gunung tertinggi di dunia yang hingga tahun 2019 memiliki fatality rate hanya 3,29%. Wow, jauh banget ya. Dalam statistik tersebut, Gunung Annapurna dengan ketinggian 8.091 mdpl di Nepal menduduki peringkat pertama dalam hal fatality rate sebesar 27,2%. Namun, banyak pendaki yang meyakini K2 lebih berbahaya dari Annapurna. Peringkat ketiga ditempati Gunung Nanga Parbat, ketinggian 8.126 mdpl di Pakistan dengan fatality rate sekitar 20,75%. Dilansir The Guardian, pada tahun 2008, terjadi kecelakaan fatal di K2 yang menyebabkan 11 pendaki tewas dan tercatat sebagai salah satu kecelakaan terburuk dalam sejarah pendakian Himalaya. Pada peristiwa tersebut, longsoran salju dan es besar menyapu sejumlah pendaki dan tali temali yang dibutuhkan para pendaki turun. Akibatnya, sejumlah pendaki yang masih survive dari longsoran terjatuh ketika menuruni gunung tanpa tali temali yang kuat, ditambah lemahnya fisik akibat rendahnya oksigen dan temperatur di ketinggian. Major, yang menjadi pendaki Inggris termuda yang berhasil menaklukkan Seven Summit atau gunung tertinggi di setiap benua pada tahun 2005, telah mendaki Everest dan K2. Berbicara kepada Insider, pendaki gunung tersebut berbagi faktor-faktor penting yang membuat K2 jauh lebih mematikan. Tidak seperti Everest, yang beberapa bagian gunungnya relatif datar. Setiap rute di K2 rata-rata memiliki kemiringan 45 derajat dari dasar ke puncak, menurut Major. Sederhananya, Major berkata, Anda mungkin bisa mendaki Everest bahkan jika Anda takut ketinggian. Namun, di K2 setiap rute rata-rata memiliki kemiringan 45 derajat dari dasar ke puncak, katanya. Anda tidak akan mau meninggalkan base camp di K2 jika Anda takut ketinggian atau jika Anda mengalami vertigo, tambah Major. Itu hanya karena pendakian yang curam dan terus-menerus.
Di Everest, Major mengatakan bukan hal yang aneh bagi pendaki untuk tidak mengenakan helm pada sebagian besar pendakian, kecuali saat mereka melewati air terjun es Khumbu. Saya rasa saya tidak menggunakan helm di atas Camp 2, kata Major, tentang pendakiannya ke Everest. Namun di K2, gunung yang memiliki serangkaian jalur pendakian yang curam dan berbatu. Ia mengatakan sangat penting bagi pendaki untuk mengenakan perlengkapan keselamatan setiap saat. Begitu Anda melangkahkan kaki dari dasar rute, Anda akan mengenakan crampon, kapak es, dan helm, katanya. Semuanya itu akan dikenakan sampai ke puncak. Anda terus-menerus terombang-ambing dari memanjat batuan yang terjal hingga berpegangan erat pada lereng yang terjal dan tertutup salju, kata Major. Ia menambahkan bahwa batu-batu terus berjatuhan di K2 dan gunung-gunung tersebut rawan longsor. Berkemah di K2 jauh lebih berbahaya daripada di Everest, kata Major. Di Everest, lokasi perkemahan umumnya dapat menampung ratusan pendaki, bahkan di bagian gunung yang paling curam, menurut Major. Contohnya di Everest, Camp 3 di selatan, digali ke dinding kepala yang curam di Lost Face, katanya. Tetapi ada banyak ruang, ia memperkirakan 100 tenda dapat muat di ruang tersebut. Di K2, situasinya justru terbalik. Apa yang dikenal sebagai tempat berkemah sangatlah kecil. Di K2, di Camp 1, Anda mungkin beruntung jika bisa mendapatkan 15 tenda dan tenda-tenda itu disusun bertingkat. Lebih jauh di K2, Major mengatakan berkemah menjadi lebih berbahaya karena bagian yang lebar dan datar pada dasarnya tidak ada. Saya pernah mengalami saat-saat di mana separuh tenda tergantung di sisi gunung, katanya. Dan bukan hanya bahaya terjatuh dari tenda yang mengancam pendaki. Major mengenang saat ia dan rekan pendakiannya nyaris mengalami cedera parah saat sebuah batu jatuh menembus tenda yang mereka dirikan di Camp 1 di K2, bagaikan meteor. Kami seperti berkata, "Ya Tuhan, nyaris saja terjadi," katanya, seraya menambahkan bahwa mereka segera mengenakan kembali helm mereka. Air terjun es Khumbu di Everest dan Bottleneck di K2 dianggap sebagai bagian paling berbahaya di kedua gunung tersebut. Tetapi Major mengatakan bagian terakhir lebih menantang. Air terjun es Khumbu sering dianggap sebagai bagian paling berbahaya di South Col Everest. Itu adalah titik yang sangat rentan, titik yang sulit untuk didaki, kata Major. Anda berada di dalamnya selama berjam-jam. Anda tidak bisa melewatinya dalam 10 menit. Dan jika Anda tidak tepat waktu dan longsoran salju turun di sisinya, Anda akan berada di garis tembak. Namun jika dibandingkan dengan Bottleneck K2 yang sering dianggap sebagai bagian pendakian paling berbahaya di gunung itu, Major mengatakan ada satu perbedaan utama yang membuat Khumbu Icefall relatif lebih aman, yaitu ketinggian. Untuk bahaya objektifnya, perbedaannya adalah Khumbu Icefall berada di ketinggian 5.500 meter, sementara Bottleneck berada di ketinggian 8.300 meter, katanya. Sederhananya, Major mengatakan bahwa meskipun Khumbu Icefall dan Bottleneck secara teknis serupa, ketinggian yang lebih tinggi dari Bottleneck membuatnya jauh lebih berbahaya. Nah, jadi area berbahaya Bottleneck ini 100 meter lagi akan mencapai puncak. Begitulah jika ingin mendaki gunung K2. Nah, begitulah kira-kiranya tingkat berbahayanya K2 sebagai gunung tertinggi kedua di dunia yang lebih berbahaya dari Everest. Kira-kira kalau dibayarin buat pergi muncul ke sini, mau gak nih? Cukup sekian pada video kali ini. Goodbye everyone, see you next video. Salam Mr. JP.